Indonesia negara hukum. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Atian Rahman Maula, peserta Latsar dari kelompok 2 gelombang keempat angkatan 19. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan resume mengenai komitmen mutu yang telah saya pelajari bersama tutor saya Ibu Nurbeti Saryanti. Dalam pemaparan resume ini saya tidak akan terlalu teoritis. Saya akan menggunakan bahasa yang sederhana supaya lebih mudah dipahami. Komitmen mutu. Komitmen mutu itu terbagi pada dua kata, komitmen dan mutu. Komitmen itu suatu sikap setia dan tanggung jawab seseorang terhadap sesuatu, baik itu terhadap diri sendiri, orang lain, ataupun organisasi. Bahasa sederhananya, komitmen itu sebuah perjanjian atau kesepakatan. Contoh konkretnya sebagai seorang ASN dalam pekerjaan, komitmen terhadap kewajiban. Jadi ketika ada kewajiban yang harus diselesaikan satu hari itu juga berarti kita harus menyelesaikannya dalam satu hari. Nah, itu salah satu komitmen. Yang kedua ada kata mutu. Mutu itu bisa diartikan sebagai standar, kelayakan, nilai terbaik ataupun kualitas dari suatu barang, sikap ataupun jasa. Contoh yang kedua misal standar pelayanan di kecamatan. Nah, seorang pegawai ASN harus melayani masyarakat dengan senyum, salam, dan sapa serta bersikap ramah. Nah, ketika pegawai tersebut tidak melakukan hal itu, secara otomatis standar pelayanannya kurang maksimal. Jadi dalam konteks ini, komitmen mutu merupakan suatu sikap setia, janji yang tertanam dalam diri seorang ASN dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik yang berlandaskan pada kualitas mutu dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Setelah komitmen mutu ini terbentuk dalam diri seorang ASN, selanjutnya seorang ASN dapat menjalankan dan menerapkan konsep dan nilai-nilai dasar komitmen mutu, yaitu ada efektivitas, efisien, inovasi, dan mutu layanan. Efektivitas itu menunjukkan ketepatan dalam pencapaian target layanan. Contohnya, pelayanan kesehatan di puskesmas. Misal, seorang dokter gigi standarnya dalam sehari bisa melayani 10 pasien. Kenyataannya, dokter tersebut bisa melayani 10 pasien dalam sehari. Berarti pelayanan tersebut sudah efektif. Nah, yang kedua ada efisien. Efisien itu menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan, baik itu pemborosan waktu ataupun tenaga. Contoh kecilnya misalkan standar pelayanan dokter di puskesmas dalam sehari itu bisa melayani 5 pasien. Namun kenyataannya 5 pasien ini dapat dilayani hanya dengan waktu setengah hari. Berarti ada space waktu yang kosong tuh setengah harinya lagi. Nah, ini salah satu layanan yang kurang efisien. Nah, supaya layanannya efisien berarti standar pelayanannya per hari itu bisa ditingkatkan, bisa jadi 7 ataupun 10 sehingga menjadi pelayanan yang efisien. Yang ketiga ada inovasi. Inovasi ini menunjukkan adanya kreativitas dari seorang ASN untuk mengembangkan sesuatu hal yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Yang terakhir ada mutu pelayanan. Ini menunjukkan kinerja seorang ASN yang optimal dan melayani sepenuh hati sehingga membuat masyarakat puas terhadap kualitas pelayanan yang kita berikan. Demikianlah resume mengenai komitmen mutu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.